Selamat siang saudara, kembali bersama saya Setio Budi yang akan menemani sela-sela aktivitas Anda dengan informasi yang ter-up-to-date, teraktual, dan terpercaya. Berita pertama datang dari ibu kota saudara, di mana banjir melanda ratusan rumah di Jakarta. Banjir tersebut berasal dari luapan Sungai Ciliwung akibat hujan deras yang terjadi pada Rabu 20 Mei kemarin. Bersumber dari redaksi sore Trans 7 yang disiarkan pada tanggal 21 Mei 2020 kemarin, banjir setidaknya merendam rumah warga di 2 RT di Kampung Melayu dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Banjir tersebut diakibatkan oleh luapan Sungai Ciliwung pasca hujan deras yang mengguyur hulu Sungai Ciliwung. Akibat dari banjir ini, aktivitas warga terganggu. Bahkan, warga nekat menerobos banjir untuk dapat sampai ke tempat tujuan masing-masing. Menurut Indra, salah satu warga Kampung Melayu, pada sekitar pukul 21.50, katulampa Sungai Ciliwung menunjukkan kenaikan menjadi 140 dan dikategorikan dalam kategori siaga 3, 10 angka di bawah kategori siaga 2. Namun belum sampai siaga 2, katulampa mengalami penurunan, sehingga dari katulampa itu air sudah menuju ke Depok. Sementara itu banjir kiriman yang menggenang ratusan rumah warga di Kelurahan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan perlahan mulai surut pada Kamis pagi 21 Mei 2020. Meskipun begitu, menurut Andri, petugas SDA Pancoran, mengatakan bahwa banjir masih menggenang dengan ketinggian 30-60 cm dan di lapangan futsal, ketinggian banjir masih setinggi dada. RW 7 Kelurahan Rawajati merupakan daerah langganan banjir kiriman. Pemukiman warga yang hanya berjarak beberapa meter dari bibir Sungai Ciliwung mengakibatkan daerah tersebut tergenang ketika Sungai Ciliwung mengalami peluapan. Baik saudara, berita selanjutnya bersumber dari Dunia Dalam Berita TVRI yang disiarkan pada 26 Mei 2020 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Presiden Amerika Donald Trump melarang warga negaranya untuk berpergian ke wilayah Brazil terkait pandemi COVID-19. Sementara itu, warga Brazil justru memberi tanggapan positif kepada kebijakan Gedung Putih tersebut, sekaligus mendorong Presiden Brazil untuk mengambil langkah yang tegas dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Warga Brazil memberikan tanggapan yang beragam atas kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang melarang warga negaranya untuk melakukan perjalanan ke Brazil. Larangan tersebut berkaitan dengan penyebaran virus corona di Brazil yang merupakan terparah di Amerika Latin terdampak COVID-19. Salah seorang penumpang pesawat yang hendak melakukan perjalanan domestik menjelaskan bahwa dia setuju dengan keputusan Presiden Amerika Serikat tersebut. Ia justru menilai bahwa Presiden Brazil, Jair Bolsonaro, juga harus mengambil langkah yang lebih tegas dan meningkatkan kesadaran publik untuk bersama-sama melawan pandemi COVID-19 ini. Sementara itu, pemerintah Brazil saat ini tengah melakukan pembatasan perjalanan yang ketat bagi warga asing. Mereka dilarang memasuki wilayah Brazil jika tidak memiliki izin tinggal permanen residen. Meski demikian, Presiden Brazil juga mengatakan perlunya membuka pembatasan untuk mendorong roda perekonomian negaranya. Dengan begitu, ia berharap warga Brazil dapat bekerja untuk menghindari krisis ekonomi yang lebih dalam lagi. Hingga saat ini jumlah total kasus COVID-19 di Brazil mencapai 363.000 kasus, tertinggi kedua setelah Amerika Serikat. Sedangkan jumlah kematian akibat COVID-19 di Brazil mencapai angka 22.000 kasus. Selanjutnya saudara, selama penerapan pembatasan kegiatan masyarakat, lokasi baru disiapkan untuk pedagang di Pasar Badung dan Pasar Bali. Lapak baru ini dibuat untuk menghindari kerumunan dan kontak fisik antar pedagang maupun pembeli sehingga dapat meminimalisir penularan COVID-19. Dilansir dari redaksi sore 27 Mei 2020 yang disiarkan di Trans 7, pelataran Pasar Badung dan Pasar Bali disulap menjadi lokasi baru untuk lapak para pedagang sejak pemerintah Kota Denpasar menerapkan PKM pada 15 Mei lalu. Lokasi ini disiapkan untuk memecah banyaknya pedagang yang sebelumnya berjualan di sisi luar Pasar Badung. Berbeda dengan lokasi sebelumnya, kini lapak pedagang dibuat dengan jarak sekitar 2 meter antar lapak. Tujuannya adalah untuk menghindari kontak fisik antar pembeli maupun pedagang. Penerapan lapak terpisah ini disambut baik oleh pedagang. Namun mereka khawatir setelah PKM berakhir, lokasi jualan mereka dikembalikan ke tempat semula.
Hal ini dikhawatirkan berdampak pada pelanggan yang bingung karena seringnya bergonta-ganti tempat. Pemerintah Kota Denpasar melalui juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 mengatakan selain mengatur jarak antar pedagang, dilakukan juga pembatasan waktu berjualan yakni pada pagi dan sore hari. Beberapa pedagang ada yang mengeluhkan soal pembatasan waktu ini yang dinilai kurang lama. Meski begitu, para pedagang dapat memaklumi kebijakan tersebut dan menilai hal tersebut wajar di tengah bencana COVID-19 ini. Sementara itu, selain pengaturan jarak, pengelola Pasar Badung juga menghimbau kepada warga untuk lebih memanfaatkan fasilitas belanja online sehingga mengurangi kepadatan di pasar. Baik saudara, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Setio Budi undur diri, tetap di rumah, jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa.